Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok peserta PKDP Angkatan 6 PTP UIN Mataram. Jadi ini adalah tugas kelompok kami dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Islam Pribadi Sosial, di mana materi yang akan kami sampaikan terkait dengan psychological first aid untuk kasus kekerasan anak. Anggota kelompok kami di sini yang pertama Bapak Dr. Muslihuddin MPD, kemudian selanjutnya Bapak Sahril Halim MIKOM, selanjutnya Bapak Lalu Abdurrahman Wahid MA, kemudian yang selanjutnya Bapak Muhammad Irhamdi MSOS, kemudian yang selanjutnya Bapak Muhammad Alawi MSOS. Baik, di sini kita lihat data kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2024 itu sangat banyak sekali, sampai menyentuh angka sampai 15.653. Dan ini termasuk kasus kekerasan yang luar biasa banyaknya terjadi di Indonesia pada tahun 2024 khususnya. Kemudian ketika kita melihat peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut masing-masing provinsi, di NTB sendiri itu kita lihat ada di garis orange, di mana nanti semakin merah itu menandakan setiap daerah itu kasus kekerasannya semakin tinggi. Di sini data korban menurut kelompok usia, di mana yang mendominasi di sini usia 13 sampai 17 tahun, di mana angkanya menyentuh 35,5% dari semua kategori usia. Dan ini angkanya sangat besar sekali, berarti di sini antara remaja masih SMP sampai SMA itu yang terbanyak yang menjadi korban. Kemudian pelaku berdasarkan kelompok usia itu pelakunya paling banyak ternyata di umur 25 sampai 44 tahun yang mendominasi dengan angka 45,3%. Untuk bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban itu paling tinggi itu ada di kekerasan seksual, kemudian disusul oleh kekerasan fisik, kemudian disusul oleh kekerasan psikis atau psikologis, dan selanjutnya. Di mana untuk angka kekerasan seksual saja itu sudah menyentuh angka 7.208 kasus. Kemudian untuk di Provinsi NTB sendiri juga kasus kekerasan sangat banyak sekali, di mana angka kasusnya itu mencapai 580 di tahun 2024. Selanjutnya untuk data kasus kekerasan di Provinsi NTB, setiap kabupaten itu paling tinggi itu ada di Kabupaten Lombok Timur dengan angka kasus 177 kasus. Selanjutnya bentuk kekerasan yang dialami di Provinsi NTB tertinggi itu juga termasuk di kekerasan seksual, kemudian ada lainnya, dan kekerasan fisik disusul oleh kekerasan-kekerasan selanjutnya. Dan di sini angka untuk kekerasan seksual di NTB itu ada di 232 kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Sahril Alim. Baik, rekan Lalu Abdurrahman Wahid, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan apa yang harus kita lakukan untuk data-data kekerasan seksual tersebut, yaitu ada namanya psychological first aid atau dukungan psikologis awal pada kasus kekerasan terhadap anak. Nah, ini adalah salah satu upaya atau cara yang dilakukan untuk memberikan dukungan secara psikologi kepada kekerasan. Dengan adanya dukungan psikologis secara awal ini, atau yang kita sebut atau disingkat dengan DPA, ini adalah salah satu upaya atau serangkaian keterampilan sederhana yang dilakukan secara sistematis untuk dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari satu masalah, sekaligus juga menunjang proses pemulihan dari psikologi daripada korban. Nah, adapun yang yaitu diantaranya adalah dengan kemampuan DPA ini atau dukungan psikologi awal, nantinya setiap orang ataupun yang mohon maaf mendapatkan
atau menjadi korban kekerasan seksual ini bisa membantu diri sendiri ataupun anggota keluarga lainnya dalam menghadapi masalah tersebut atau dalam situasi yang sangat-sangat sulit dan membutuhkan psikologi yang sangat-sangat baik untuk menghadapi hal tersebut. Nah, hal ini juga yang pertama adalah untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi yang sulit ketika mendapatkan kasus tersebut. Kemudian dengan DPA ini juga dapat mengurangi beban dan tekanan yang dialaminya serta menunjang proses pemulihan daripada psikologi sosial. Nah, itu tadi beberapa yang harus dilakukan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Bapak Muhammad Alawi. Padanya disilakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Sahril Halim Emikom. Saya akan melanjutkan materi yang ada yaitu terima kasih untuk saudara saya Pak Sahril. Saya akan melanjutkan materi yang ada yaitu PFA atau DVA untuk remaja. Di sini ada 3 pembahasan yaitu tujuan, prinsip dasar, dan fokus layanan. Dalam tujuan ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama, mencegah dan mengurangi dampak yang lebih buruk akibat masalah yang dihadapi. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga anak dapat kembali melakukan aktivitas secara normal. Itu di dalam tujuan. Yang kedua, prinsip dasar. Di sini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama, berikan secara langsung dan sesegera mungkin kepada anak yang membutuhkan bantuan. Ini yang pertama, prinsip dasar yang pertama. Yang kedua, berikan perhatian kepada anak yang membutuhkan. Baru kita membantu anak mencari informasi terkait masalah yang dihadapi. Setelah itu, selalu bersikap jujur, jangan pernah memberikan janji yang tidak bisa kita penuhi. Yang selanjutnya, tunjukkan kita memberikan dukungan emosional, dan yang terakhir mendorong anak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga, fokus layanan. Di sini ada beberapa langkah yang akan dibahas. Yang pertama, bahwa DPA bukan usaha yang memaksa anak untuk memberikan informasi secara detail mengenai masalah yang dihadapi. Yang kedua, DPA juga bukan bentuk terapi atau konseling. Yang ketiga, DPA bukan tindakan untuk mendiagnosis gangguan psikologis. Dan yang terakhir, DPA bukan perawatan untuk gangguan psikologis. Selanjutnya, siapa yang perlu keterampilan DPA ini? Di sini ada 7 bidang ya. Yang pertama, bidang kesehatan. Yang kedua, bidang penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Yang ketiga, komunitas. Yang keempat, situasi kedaruratan. Yang kelima, pendidikan, baik itu sekolah, guru, peserta didik. Yang keenam, anak dan remaja. Dan yang terakhir yaitu keluarga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Irhamdi. Dipersilakan. Baik. Terima kasih Saudara Alawi yang sudah menyelesaikan slide awal. Lanjut, adapun langkah-langkah inti DPA yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenali dan memberikan perhatian. Yang kedua, mendengarkan, dan yang ketiga, menghubungkan. Adapun dukungan psikologi awal yang kita berikan kepada siapapun yang mendapatkan kekerasan, pertama, manfaat keterampilan DPA bagi orang tua, yaitu memiliki kemampuan cara untuk mengelola situasi sulit. Yang kedua, membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, menjadi bagian dari solusi dari keluarga.
Adapun langkah-langkah DPA bagi orang tua, yaitu orang tua atau keluarga harus mengetahui kondisi psikologi terlebih dahulu sebelum memberikan DPA kepada anggota keluarga yang lain. Setelah mengetahui kondisi psikologis keluarga anggota, langkah yang selanjutnya akan dilakukan oleh orang tua itu mengenali dan memberikan perhatian. Mengenali dan memberikan perhatian ini maksudnya mengenali adanya perubahan yang tidak nyaman dan memberi perhatian pada diri sendiri dan anggota keluarga. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan dalam proses ini maksudnya apa yang terjadi dan dirasakan oleh diri sendiri serta anggota keluarga tanpa menghakimi, mencemooh, dan menggurui. Yang ketiga, menghubungkan. Yang dimaksud dengan menghubungkan ialah ketika langkah kedua tidak cukup, orang tua perlu menghubungkan ke orang atau lembaga yang dinilai mampu membantu, misalnya saudara atau teman yang dipercaya, dokter, pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak, selanjutnya psikolog, dan pusat pembelajaran keluarga, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan dukungan psikologis awal. Oke, next. Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan dukungan psikologi awal pada anak remaja? Yang pertama, ada 2 poin. Poin pertama, kenali dan beri perhatian. Poin kedua, dengarkan. Adapun di poin pertama ini memiliki sub lagi, yaitu menanyakan kondisi anak, kemudian membangun kelekatan atau kedekatan dengan anak, mengenali permasalahan anak, mengenali kebutuhan anak, dan membantu suasana nyaman. Kemudian pada poin yang kedua yaitu dengarkan. Tujuannya adalah memahami penyebab anak merasa tidak nyaman. Bagaimana langkah-langkah DPA pada poin kedua ini? Pada poin mendengarkan yaitu mendengarkan sepenuh hati perasaan anak, menyimak penjelasan anak, merespon cerita anak, dan memberi pengetahuan dan pengertian tentang hal yang terjadi. Ternyata bukan 2 poin, ada poin lanjutan, yaitu do it atau melakukan. Tujuannya adalah aktivitas bermakna untuk mengurangi dampak dari situasi sulit pada anak dengan cara mengajak anak bermain atau melakukan aktivitas di rumah, misalnya masak bersama, berkebun, membersihkan tempat tidur, dan menata mainan. Ini bentuk dari bangun tidur ke terus mandi sepertinya. Yang selanjutnya, mendongeng dan membacakan buku cerita. Dan kemudian menonton film bersama yang sesuai dengan usia anak. Setelah itu langkah apa? Yaitu menghubungkan. Tujuan untuk menghubungkan adalah merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan dan membantu anak. Ada beberapa poin di menghubungkan. Pertama, menghubungi anggota keluarga lain, guru atau orang tua lain yang dinilai bisa membantu. Kemudian, menghubungi pihak yang memiliki kapasitas profesional untuk membantu, misalnya psikolog, dokter, puskesmas, puspaga, dan lainnya. Oke, baik, terima kasih untuk keterangan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara kami, Dr. Muslihuddin. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Irham. Selanjutnya kita akan dibawa pada pembahasan yakni tahapan penyelenggaraan dukungan psikologis awal. Tentu dalam hal ini kita bertanya apa yang harus kita lakukan terkait dengan tahapan penyelenggaraan dukungan psikologis awal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni yang pertama persiapan, selanjutnya pelaksanaan, supervisi, pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pendampingan dan keberlanjutan. Nah, itu adalah tahapan penyelenggaraan dukungan psikologis awal yang bisa kita lakukan.
yakni keterampilan dasar dalam memberikan DPA di dalam proses pemberian dasar di dalam proses pemberian DPA ini ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan, yakni identifikasi diri, empati, mendengar aktif, dan yang terakhir adalah relaksasi, di mana relaksasi ini merupakan cara sederhana untuk mengurangi ketegangan dan membuat tubuh lebih nyaman. Demikian tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok peserta PKDP Angkatan 6 pada mata kuliah PKI Pribadi Sosial. Jadi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk bagi semua orang dan materi yang kami sampaikan bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.